gitu. Cuman kan waktu yang lalu saya belum sempat memberikan penjelasan tentang si Apik, tapi akan saya sampaikan di minggu terakhir. Nah, supaya kalian lebih unggul dibandingkan dengan kelas A, kelasnya Pak Harijanto. Nah, untuk itu saya informasikan lagi untuk kelas ini. Silahkan download aplikasi si Apik dari Bank Indonesia. Kemudian silahkan pelajari terlebih dahulu dari YouTube yang sudah ada gitu. Karena besok saya akan memberikan tutorial kepada kurang lebih 100 sampai 150 mahasiswa. Jadi gabungan dari kelas B dan kelas A. Terus kemudian nanti akan ada tugas yang dikerjakan per mahasiswa, per anak gitu. Nah, intinya kita akan membuat pembukuan. Nah, si Apik ini, aplikasi yang ada dari Bank Indonesia ini, sebenarnya rumit karena kita tidak terbiasa. Tetapi nanti apabila kita sudah terbiasa, itu hanya tinggal masukkan komponennya saja. Misalnya beli barang, kalau enggak utang, misalnya kulakan barang, atau barang yang sudah kita beli, kita pakai untuk bikin roti, itu nanti akan terhitung otomatis, kemudian nanti akan sudah menghitung sendiri, kita nggak usah ngitung satu-satu sama mereka, sudah nanti ada laporan keuangannya gitu. Nah, tetapi trikinya adalah pada saat kita beli sesuatu atau kita melakukan transaksi, ini nanti dimasukkan kemana, itu yang menjadi persoalan. Misalnya beli mobil pickup untuk keperluan menjadi kontraktor. Nah, nanti itu beli mobil kan bukan sebuah pengeluaran untuk bahan baku, tetapi kan sebuah investasi untuk operasional. Nah, itu nanti dimasukkan di kolom untuk operasional sendiri. Nah, itu ya sambil menunggu mahasiswa yang lainnya ya. Kemudian untuk hari ini materinya adalah kurang lebih merecall untuk merecall dari materi yang sudah kalian pelajari. Sebentar, saya atur dulu. Ininya sekarang saya atur dulu di situs kuliah dulu sebentar. Jadi sebentar. Nah, sembari menunggu saya, silahkan kalian baca-baca dahulu apa perbedaan antara bisnis canvas model dengan bisnis lean canvas ya. Nanti sebentar lagi saya akan membuat pertanyaan ke sana, nah nanti kalian akan jawab. Nah, sembari saya mengatur settingan ininya, kalian siapkan jawaban. Nanti setelah saya sampaikan bisa dikerjakan sekarang, baru kalian kerjakan. Ya, sekarang silahkan masing-masing mahasiswa masuk ke situs kuliah. Kemudian jawab satu soal. Apa perbedaan dari bisnis canvas model dan bisnis
Lean Canvas. Silahkan dijawab. Kemudian ada waktu 30 menit untuk mengerjakan. Jawabannya hindari copy paste dan plagiarisme, karena nanti saya akan cek di Turnitin jawaban kalian adalah copy paste atau tidak. Kalau copy paste, jadi nanti jawabannya nilainya 0. Kemudian kalau misalnya jawabannya ada di situ, ya gunakan parafrase. Jadi silakan buka situs kuliah, kemudian ada satu pertanyaan, dikerjakan secara detail, minimal 9 kalimat, kemudian dalam waktu 30 menit. Nanti saya tunggu, terus kemudian nanti kita pindah ke pertanyaan berikutnya.
Waktunya 5 menit lagi ya bagi yang belum mengerjakan ya. Waktunya tinggal kurang lebih 2 menit lagi ya. Sembari menunggu yang lain yang submit, silahkan ini nanti ada 2, maksudnya untuk materi si Apik ini yang kalian lihat di layar tentang transaksi keuangan, ini aplikasi pencatatan informasi keuangan khusus UMKM. Jadi khusus untuk usaha kecil menengah gitu. Nah, ini nanti kalian download, kemudian kalian pelajari sendiri. Kemudian nanti untuk hari ini paling saya hanya menunjukkan aja beberapa komponennya saja, tetapi untuk ininya rinciannya nanti kalian pelajari sendiri. Penjelasannya saya akan terangkan di minggu depan, karena minggu depan kelas kita akan mendapatkan tamu dari teman-teman kelas A. Kelas A nanti akan gabung di kelas kita. Saya akan menjelaskan tentang program si Apik ini dari Bank Indonesia. Nah, tujuannya saya melakukan ini spoiler ke kelas ini supaya nanti pada saat mengerjakan tugas nilai dari kelas B, klien kelas saya ampuh jauh lebih bagus dibandingkan yang lainnya gitu ya.
Nah, untuk si Apik ini tuh hanya kalau setahu saya ada dua. Dia harus pakai Android, kalau tidak pakai laptop. Jadi pakai PC. Jadi pilihannya cuma hanya PC sama Play Store. Kalau untuk yang di iPhone, saya kurang tahu apakah sudah ada atau belum. Sepertinya belum. Dan kalau untuk ini dari pengalaman saya itu tahun lalu saya menggunakan si Apik ini akan lebih bagus kalau pakai handphone yang minimal Samsung, kalau enggak yang versi handphone sekarang yang versinya kurang lebih Android yang versi baru ya. Nah, misalnya untuk mengantisipasi nge-lag dan segala macam, lebih bagus bisa pakai laptop pengerjaannya. Tetapi sebenarnya kalau kalau dari pengalaman saya pakai handphone tuh jadi lebih gampang. Tapi itu tadi syaratnya harus kalau saya pakai Samsung tuh lebih nggak ngelak-ngelak gitu. Tapi kalau kemarin dosen-dosen yang lainnya pakai seperti Xiaomi atau Vivo, tapi yang serinya lama itu suka ada trouble nge-lag dan sebagainya. Oke, saya cek lagi kembali ke ini, apakah sudah semua mengerjakan atau sudah mengalami autosave gitu ya. 67 berarti kurang lebih ada 10 yang belum mengerjakannya. Ini yang bisnis canvas ini oke. Oke, completed. Mahesa Putra, Andika Kristianto Damanik, Gabriel Rimu, Muhammad Reza, Nifatul Hairia, oh sudah. Kemudian Muhammad Akfiana, Muhammad Adi Arabani, dan Faris Safindar. Oke, ini harap dipercepat, nanti kita akan masuk ke kuis berikutnya. Nah, sembari menunggu yang lain untuk menyelesaikan, saya akan mengenalkan sebentar tentang si Apik ini. Tapi teorinya akan saya berikan minggu depan. Jadi nanti di Play Store ini ambil yang si Apik ini dari Bank Indonesia. Kemudian nanti di-download, kemudian di-install. Nah, nanti tampilannya itu kurang lebih kalian akan bisa terlalu kecil ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalian bisa daftar dulu atau coba-coba dulu boleh. Jadi misalnya daftar, nanti pakai KTP juga gitu. Nama lengkap, kemudian username-nya bebas, kemudian emailnya bebas, tapi lebih baik pakai situs kuliah aja. Maksudnya yang pakai email nomor NPM itu. Kemudian dan pastikan juga aktivasinya nanti jangan lupa ada di email NPM itu ya. Kemudian KTP atau NPWP, kemudian passwordnya apa, konfirmasinya apa gitu. Nah nanti setelah tampilan ini, tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Sebentar, si Apik. Nah, Nah nanti kurang lebih ini. Jadi setelah kalian download, kemudian kalian klik mulai di sini, kemudian nanti tampilannya macam-macam. Apakah usaha kalian usaha jasa, perdagangan, manufaktur atau pertanian. Nah, nanti cara melatihnya adalah
untuk latihan kalian dalam minggu ini supaya lebih fasih dibandingkan teman-teman yang lain, itu pilih salah satu misalnya terserah jasa atau dagang. Terus kemudian bisa paling gampang dagang. Kemudian ini centang. Kemudian nah ini nanti kalian akan melihat transaksinya itu macam-macam. Intinya ada penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ada penjualan. Kalau pengeluaran ada transaksi itu ada penjualan, utang, modal, pengeluaran lain dan penarikan dari bank. Nah, ini nanti si Apik ini akan membantu kalian misalnya nih kalian gaji karyawan. Nanti masuk mana ini? Pengeluarannya masuk yang di bagian apa? Bagian modal atau bagian apa gitu. Nah, nanti tuh challenge-nya ada di sini pada saat kalian memasukkan ini di bagian kalau bayar karyawan atau bayar listrik atau bayar sewa kontrak untuk sewa tempat itu masuknya di mana itu. Nah, yang menjadi kesulitan di situ. Baru nanti kemudahan dari aplikasi ini nanti kita bisa pilih mau laporannya laporan neraca bisa pilih, kemudian mau laporan-laporan keuangan itu bisa diinikan. Nah, nanti yang saya minta itu nanti paling dari ininya neracanya ini gitu. Oke. Yonatan, Theo, Adi Pragusta tidak bisa kumpul di situs kuliah, kenapa ya? Yonatan ada kendala apa ya? Nggak tahu Bu, tadi pas sudah mau kumpul kan tulisannya error. Waktu kayaknya ya? Mungkin. Kamu lebih dari 30 menit ya mengerjakannya ya? Iya Bu. Yonatan. Biasanya akan tersimpan otomatis kayaknya. Bentar, Yonatan ini ya. Yonatan Theo ini ya. Kamu baru satu kalimat ini ya, yang terekam di sini ya? Iya Bu. Iya, ya udah. Itu Bu, ngerjain di Word dulu kan Bu, baru saya pindahin ke sini. Oh iya, ya kamu ini waktunya. Ini kamu terdapat ada 2 kali sudah terekam, kamu 2 kali percobaan. Coba kamu di situ bisa nggak untuk menjawab di sini apa ini loh di bagian komen ini kamu bisa ngisi nggak di situ? Kan ada komen tuh, ada fitur komen tuh di situ. Kamu bisa melengkapi di situ nggak? Oke ya, itu untuk Yonatan. Nah, sebentar saya cek dulu semuanya sudah masuk atau belum. Tujuh puluh tiga. Dah. Oke. Baik, saya anggap semua sudah mengumpulkan ya di sini ya. Kalau Mahesa Putra Mangape, ya. Ini yang beberapa mahasiswa saya minta pertanyaannya kan minimal 9 kalimat. Ini kan belum, ini titiknya baru 1 di sini, ini baru 2 gitu. Oke, nah sekarang itu yang kalian akan pelajari sendiri dulu, baru saya akan memandu minggu depan. Nah, harapan saya 70 mahasiswa yang ada di kelas saya ini secara mandiri sudah belajar tentang aplikasi ini. Nah, nanti kalau cara belajar adalah paling mudah menggunakan dari dari aplikasi YouTube. Kemudian ketik kata si Apik. Nah, nanti itu saya sudah tuliskan di situs kuliah. Ini ada, silahkan downloadnya bisa di sini, atau kalian langsung melalui Play Store. Terus kemudian ada panduannya salah satunya ini gitu. Nah, pilih salah satu tutorial ininya,
tantangannya adalah ini ini paling. Nah, salah satu yang paling lengkap adalah yang ini, yang LSP Menbiska ini, yang part 1 dan part 2. Karena soalnya kurang lebih nanti saya pun dapat dari sini. Jadi karena waktu itu saya mengikuti pelatihannya melalui si Bapak ini. Jadi ini tutorial 1 dan tutorial 2-nya ini bisa kalian tonton sendiri ya. Nah, itu untuk spoiler minggu terakhir. Kemudian sekarang saya akan kembali mengajak kalian semuanya untuk mengikuti kuis yang saya siapkan melalui quizzes. Bentar, saya stop share dulu. Kemudian siapkan handphonenya masing-masing, terus kemudian kita akan kuis lagi sekali untuk saya untuk melihat feedback kalian sudah sepaham mana dan semengerti apa Anda tentang kewirausahaan. Saya akan sebentar, dan kemudian save, kemudian start live quiz. Caranya sama, nanti masukkan nomor NPM kalian dahulu, kemudian baru spasi nama depan kalian ya. Kemudian include computer sound, continue. Bentar, ini saya ginikan dulu, kemudian continue. Ada 15 pertanyaan yang kalian nanti kerjakan. Nah, ini silahkan join myquiz.com, kemudian enter join code-nya itu ya. Silahkan masuk ke joinmyquiz.com. Kemudian code-nya adalah 795315. Ya, nomor NPM spasi nama depan itu masih ada yang 7506 itu belum kasih nama depan ya. Ini suaranya sudah masuk belum ya dari tempat kalian ya? Sudah, Bu. Oke, siap, makasih. Empat 42 masih ada berapa ini? Masih ada 72. 72 kurangi 46 masih ada 32 ya. 36 ya. Nanti yang tiga teratas nanti akan mendapat dari saya kasih hadiah Google Play, voucher Google Play. Nominalnya nanti saya lihat dulu. Kalau misalnya yang bagus-bagus ada 3 ya 3. Kalau misalnya yang bagus-bagus ada 5 ya nanti saya ambil 5.
Oke, kurang 10 mahasiswa lagi. Empat kurang 4 kurang 2, 6 kurang 6. Di sini ada 72, yang baru bergabung 67, berarti kurang 5. (68) kurang 2, kurang tambah 2, kurang 4. Kurang 4 mahasiswa lagi. Faris itu diperbaiki NPM-nya ya. NPM dulu, nomor NPM-nya dari Atmajaya, kemudian spasi baru nama. (69) kurang 3. Kurang 3 ini yang oke, ditinggalkan atau ada yang mau ditunggu? Oke ya, 72 berarti ini yang kurang ada 3 mahasiswa. Oke. Kita mulai saja ya. Ini nama kalian sudah ada di sini ya. Dicek namanya sudah masuk. Ya, baik. Ada 15 pertanyaan. Pertanyaan adalah pilihan ganda. Kemudian dikerjakan mana yang menurut Anda paling benar ya. Saya mulai. 3, 2, 1.
Silakan dikejar. Oke, masih ada 7 yang belum menyelesaikan ya. Silakan diselesaikan supaya nilainya terekam di ini, di situs ini. Kemudian bentar saya cari ininya. 82. Oke. Ini dari ada 5 teratas saya apresiasi dengan nanti saya akan berikan Google Play voucher senilai kurang lebih 20.000, nanti bisa digunakan untuk bebas untuk apa saja. Selamat untuk Michael yang ini mendapatkan poin tertinggi, kemudian disusul oleh Gabriel, kemudian nomor 3 adalah David, nomor 4 adalah Yulina, kemudian nomor 5-nya adalah Ricarvi. Ya, ini nanti ntar saya snipping tools dulu. Kemudian saya catat untuk 5 tertinggi. Nah, saya akan masuk ke ininya, saya anggap selesai ya, yang silakan yang 7, yang 6 ini belum ini silakan diselesaikan ya, supaya tidak menunggu terlalu lama. Nah, sebentar. Dari yang tempat saya adalah, nah ini ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kalau tadi saya lihat di sini, itu jawaban kalian banyak yang, oke, limbah plastik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, itu kalian, sebentar ini saya letakkan di sini. Ya, dari questions itu. Limbah plastik, ini jawabannya adalah apa? Kira-kira apa? Masyarakat dapat melakukan faedah baru, artinya adalah form utility. Ya. Terus kemudian apa itu entrepreneurship? Ya mostly kalian bisa menjawab dengan bagus. Yakni proses memulai, mengorganisasi, dan bertanggung jawab. Karena kan dari panjangnya sudah bisa terlihat gitu. Kemudian nomor 3, keterampilan bekerja sama dengan orang lain dan bawahannya disebut human skill ya. Mostly betul ya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan inovasi perlu dikembangkan. Jelaskan pengertian dari inovatif dalam berwirausaha. Inovatif itu artinya apa? Ini hanya masalah ketelitian dalam membaca. Jadi jawabannya adalah yang ini, menciptakan sesuatu yang ada menjadi ada atau menciptakan sama sekali yang berbeda ya. Ini banyak yang ya hanya ini ada yang sama ya. Yang oke. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah tujuan penerapan haki atau hak atas kekayaan intelektual dalam usaha adalah untuk menjamin hasil kreasi seseorang yang dimiliki produk unggulan agar tidak dirugikan, ditiru, dijiplak, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan faktor-faktor kegagalan dalam wirausaha. Ini kecuali adalah modal. Modal itu dianggap sebagai wirausaha itu bukan suatu masalah. Jadi
modal itu ada sebuah tantangan kalau kekurangan modal. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut dari GTCI, Global Talent Competitiveness Index tahun 2019 tahun lalu, bahwa kompetisi terbaik dalam hal wirausaha itu pertama Swiss, kedua Singapura, ketiga Amerika Serikat. Dan Indonesia kira-kira urutan keberapa? Nah ini 50-50 ya, kurang lebih jawabnya masih 50-50. Dan jawabannya adalah Indonesia ada di urutan 67. Jadi maksudnya kenapa seperti ini? Jadi ya ini tanggung jawabnya siapa? Ya tanggung jawabnya kita anak muda bisa meningkatkan skornya dari kalian-kalian ini gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah kemampuan wirausaha memenuhi semua hutangnya bila perusahaan mengalami kebangkrutan disebut adalah quick ratio. Nah ini saya belum cek, ini karena saya cuma tadi ambil cepat. Tugas kalian adalah berarti kalian harus cari tahu apa arti dari masing-masing ini. Karena ini nanti masuknya nanti akan ada di situs di itu, si Apik itu. Itu saya tuliskan di situs kuliah saya tuliskan di MS Teams ya. Cari apa itu artinya quick ratio, apa itu rentabilitas, apa itu arti solvabilitas, apa itu likuiditas, dan rasio keuangan itu maksudnya apa. Kemudian nomor 9, semua kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai disebut adalah aktiva. Nah, aktiva ini nanti juga akan keluar di si Apik. Nah, berarti kalian nanti tugas kalian karena ini 25 yang betul, 46 yang salah. Nah, kalian nanti harus bisa mengartikan definisi-definisi ini. Neraca itu artinya apa sih? Pasif itu artinya apa sih? Kemudian laba dan kewajiban. Kemudian berikutnya lagi adalah jika sebuah perusahaan dagang menyewakan mobil pickup pada perusahaan lain, maka penghasil dari sewa tersebut dapat dimasukkan dalam. Jadi maksudnya dia usahanya usaha dagang, tapi dia punya sambilan untuk disewakan. Itu namanya adalah penghasilan di luar usaha. Kemudian berikutnya, laporan keuangan akan lebih dapat dipercaya oleh para pembaca apabila laporan keuangan tersebut telah diperiksa. Pemeriksa laporan keuangan perusahaan yang berkewenangan adalah akuntan publik, ya, akuntan publik. Nah, kemudian berikutnya adalah izin yang dilakukan untuk menjaga agar lingkungan tetap usaha bebas disebut dengan AMDAL. Betul ya, mostly betul. Nah, nanti tugas kalian itu ini, apa sih di situ, apa sih SIUP, NRP itu apa, AMDAL itu apa, dan kenapa sih kita harus punya NPWP, tujuannya apa kalau kita punya NPWP, hak dan kewajiban kita itu apa gitu. Walaupun kita bukan belajar ekonomi, tapi kita belajar kewirausahaan, kita juga harus ngurus-ngurus nantinya kita akan mengurus administrasi seperti ini gitu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sebelum kegiatan usaha dimulai terlebih dahulu, perusahaan harus ngapain ini? Usahanya harus apa? Yakni mengurus izin usaha. Nah, mengurus izin usaha ini sama pertanyaannya, kapan harus mengurus IMB, kapan harus mengurus INPWP, kapan harus mengurus SIUP gitu. Itu kalian harus tahu flow-nya ya. Ini saya copy di sini supaya tahu kapan harus mendaftarkan ke Pemda, bagaimana cara mengurus surat izin usaha. Terus saya tambahkan satu lagi OSS. Jadi OSS itu singkatan dari Online Submissions OSS enggak. OSS ini. OSS Go ID. Jadi ini. oss.go.id. Nah, ini OSS disebut juga ada sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi katakanlah di sini kalian tuh bisa ngurus izin-izin untuk bikin usaha melalui
ini. Bentar, ini saya saya escape, saya snipping. Sorry. Saya snipping terus ulang. Tapi dari ini, dari oss.go.id. Nah, ini. Jadi di sini ini kalian bisa ngurus surat izin gitu. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaannya. Nomor pertanyaan yang ini, SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan ditandatangani oleh, ini 50-50 ya, ada yang benar ada yang salah. Yang tanda tangan adalah kantor perdagangan kabupaten. Jadi yang mengurus SIUP tanda tangannya dari kantor perdagangan kabupaten. Pertanyaan terakhir, bahwa wirausaha mencintai apa yang dikerjakannya. Rasa cinta inilah yang menahan walaupun usaha mengalami kesulitan. Salah satunya kisah